Sobat Otan ini adalah hewan teritorial, teman. Jika terancam, gecko akan gerakan ekornya kayak gini. Ia berharap musuhnya takut. Sobat Otan ini akan serang lawannya dengan cara menggigit, teman. Gerakannya pun tiba-tiba. Bersama si Otan. Syukurlah pejantan lain mau pergi. Keadaan sudah aman sekarang. Sobat Otan yang unik bentuknya ini adalah leopard gecko, teman. Penamaan kata leopard karena tubuh reptil ini seperti tutul singa leopard. Leopard gecko banyak ditemukan di daerah Pakistan, India, Afghanistan, dan Iran. Di habitatnya, Sobat Otan ini suka panjat bebatuan untuk memantau mangsanya. Sekarang Otan dibantu Kak Dinda mau melakukan percobaan nih. Kalau gecko ini kita taruh pada bidang datar dan licin, kira-kira mereka bisa bertahan gak ya? Eits, jangan senang dulu Sob. Kali ini Otan akan memanggil penantang kamu. Mari kita sambit, sambut Toke. Sudut kemiringan yang pertama adalah 30 derajat. Semuanya sudah siap, Sob? Sepertinya belum ada yang kalah nih. Oke Kak Dinda, sekarang kita naikkan dengan kemiringan 45 derajat. Kamu kok malah main perosotan sih, Sob? Bentuk kaki leopard gecko memang tidak untuk permukaan yang datar dan licin, teman. Sementara toke bisa bertahan karena terdapat bantalan penghisap atau disebut scancer pada kakinya. Bantalan tersebut memungkinkan toke untuk bisa menempel pada media apapun. Loh, Sob, kamu kok malah kabur sih? Ayo, jangan ngambek. Ini kan cuma permainan. Walau sama-sama gecko, tapi toke dan leopard gecko adalah dua hal yang berbeda, teman. Dari segi tempat tinggal dan bentuk kakinya saja sudah berbeda. Toke kerap ditemui pada pohon-pohon dan terkadang pada dinding rumah. Toke memiliki warna kebiruan atau hijau dengan totol-totol putih dan merah. Satu lagi nih teman, toke lebih ganas dibanding leopard gecko. Wah, ada Sobat Otan si Green Tea Piton tuh. Hai Sob, kamu mau kemana sih? Buru-buru banget. Walaupun hidup di dahan atau ranting pohon, bukan berarti Sobat Otan ini aman dari bahaya, teman. Tuh kan, baru saja Otan bilang, sudah ada toke yang mencegat perjalanan si ular. Sepertinya si toke sudah siap menyerang deh. Dia sampai membuka mulutnya dan siap menggigit. Ih, serem. Sob, mending kamu putar balik deh. Di sini bahaya. Tidak. Ayo cepat lari, Sob, sebelum terkena gigitan si toke. Ternyata butut si ular sudah terkena gigitan toke, teman. Bahaya nih. Lihat, perlahan si ular coba melilit tubuh si toke. Melilit musuh merupakan salah satu bentuk pertahanan si Green Tea Piton ini. Syukurlah, akhirnya ular dan toke sama-sama melepaskan serangan mereka.
Tapi Otan jadi penasaran deh sama si Toke. Kok dia pemberani banget ya? Mending kita bahas juga yuk si cicak besar ini. Setuju? Siapa yang di rumahnya suka ada Toke, hayo? Atau bahkan kalian malah memelihara sobat Otan ini? Toke adalah sebutan umum untuk cicak besar, teman. Hal ini karena si Toke sering mengeluarkan suara toke. Cicak besar ini kerap ditemui di pohon dan terkadang di rumah-rumah. Makanan kesukaan sobat Otan ini adalah serangga. Teman, mereka aktif berburu pada malam hari. Pada umumnya, toke berwarna kebiruan atau hijau dengan totol-totol putih dan merah. Saat menemui kondisi yang membuatnya tidak nyaman, langsung deh dia akan berubah warna menjadi gelap seperti ini. Tenang sob, gak usah takut. Otan anak yang baik, lucu dan imut kok. Selain ahli dalam nempel-menempel, toke juga memiliki kekuatan pada rahangnya, teman. Mereka akan terus menggigit mangsanya selama masih terancam. Sekarang kita akan mencoba kekuatan rahangnya menggunakan pelepah pisang. Lihat teman, sobat Otan ini langsung menggigit dan mengunci si pelepah pisang. Sekarang coba kita ganggu si toke yuk. Siapa tahu dia mau melepaskan gigitannya. Ternyata tidak berpengaruh, teman. Dia tetap saja menggigit pelepah pisang. Ada yang mengatakan untuk melepaskan gigitan toke cukup menaruhnya di atas tanah. Kita coba yuk. Cara ini ternyata juga nggak ampuh nih, teman. Duh sob, kamu maunya apa sih? Loh, kok si toke malah disemprot air sih? Memangnya dia mau mandi ya? Apa? Caranya semudah itu? Ya ampun. Ternyata sobat Otan ini sangat tidak suka terhadap air, teman. Pantas saja kamu langsung lepas gigitannya saat terkena air, sob. Ternyata. Sobat Otan ini punya saudara jauh loh. Asalnya dari Papua. Menurut informasi yang Otan dapat, si toke Papua ini baru saja ditemukan oleh para peneliti. Ia juga dikenal dengan sebutan toke kumbang. Ya, jelas saja ia pandai memanjat. Ia kan memang hewan arboreal. Sebagian besar waktu hidupnya dihabiskan di ketinggian pohon dan bebatuan karang. Cakar dan kukunya yang panjang serta kuat tentu mampu menopang tubuhnya memanjat. Wih. Apa? Ada yang masih gak percaya? Wah. Kamu diremehkan tuh sob. Baiklah, KGB yang aduhai sudah siap bantu Otan tuh. Seutas tali sudah siap. Kita lihat bagaimana kekuatan dan keseimbangan si toke Papua saat memanjatnya. 1, 2, 3. Ya, mulai. Wih, awalnya sih ia memang canggung. Mungkin karena tak pernah memanjat di tali sebelumnya. Tapi lama-kelamaan ia berhasil menyeimbangkan tubuhnya dan berpegangan di tali. Dan ia pun mulai memanjat. Terus sob. Otan yakin kamu pasti bisa. Iya, benar kan Otan bilang? Si toke berhasil memanjat. Kemampuan memanjat memang bukan hanya monopoli si toke. Manusia juga mampu memanjat, seperti halnya kakak-kakak yang hobi panjat tebing ini. Dengan berlatih keras dan peralatan yang memadai, manusia juga mampu memanjat di dinding tebing seperti ini. Kermaks!
Teman di rumah tahu nggak? Si Toke ini manjatnya jauh lebih kermaks. Gak percaya? Nih, lihat aja deh. Tuh lihat, dia mampu menempel di dinding batu dan bergerak dengan posisi kepala menghadap ke bawah. Tentu saja ini ditunjang dari bentuk tangannya yang ramping tapi kokoh. Tuh lihat, kuku-kukunya yang tajam mampu menghujam dan menggenggam di guratan batu. Walaupun tubuhnya menukik ke bawah, ia tetap mampu menyeimbangkan tubuh dan tetap menyengkeram pegangan di celah batu. Cakep! Teman di rumah, perhatikan tidak? Mata si Toke tidak memiliki kelopak mata yang dapat menutup bola matanya. Duh, kalau matanya kelilipan debu, gimana tuh sob? Eits, tenang. Si Toke Papua punya cara lain. Kak Gaby akan bantu Otan tunjukkan cara si Toke membersihkan matanya saat terkena kotoran atau tetesan air. Ayo Kak, kita coba saja. Serot, serot, serot. Maaf ya sob, matamu jadi basah gitu. Wah, tuh lihat. Lidah si Toke dijulurkan hingga menggapai matanya. Perlahan, lidah yang melebar mulai membersihkan matanya yang terkena air. Wah, wah, wah. Udah kayak wiper air pada kaca depan mobil saja ya. Begitu menyapu mata, air dan kotoran langsung tersingkirkan. Wush, wush. Wih, seru-seru banget sih. Otan mau dong diajak main. Teman di rumah tahu kan olahraga apa ini? Ya, betul. Ini namanya inline skate, teman. Sedikit berbeda dengan sepatu roda biasanya. Roda di sepatunya berjejer segaris, teman. Nah, fungsi roda yang ramping inilah yang kemudian berkembang menjadi olahraga freestyle. Teman-teman Otan ini dari komunitas Yogyakarta Inline Freestyle, teman. Keren-keren ya aksinya. Kalau lihat kalian ngelakuin triknya, jadi kelihatan gampang ya. Padahal kan susah banget. Ketika melakukan satu buah trik, Kak Alia ternyata mengkombinasikan banyak sekali prinsip fisika dasar loh teman. Mulai dari gaya dorong, gaya berat, gaya traksi, dan masih banyak lagi. Pertama, dari ancang-ancang lari saja, Kak Alia sudah menciptakan gaya dorong agar roda sepatunya memiliki arah tujuan dan kecepatan. Kedua, posisi kaki Kak Alia yang jinjit berfungsi untuk memindahkan gaya berat tubuhnya, sehingga memudahkan dia melakukan perubahan arah dengan ujung roda depannya. Dan dengan hanya menggunakan satu roda, gaya gesek traksinya bisa mengatur kecepatan. Hasilnya, Kak Alia bisa melewati rintangan yang rapat-rapat itu dengan satu kali berlari, tanpa menyentuh kon pembatasnya. Luar biasa! Wait, teman di rumah percaya nggak kalau ada sobat Otan yang bisa nunjukin skill yang sama susahnya? Nih deh Otan panggilin, kita tampilkan Tito Alba si burung hantu. Buat kalian yang penasaran, Otan bukan mau nunjukin Tito Albanya beraksi pakai inline skate kok. Masih soal prinsip fisika dasar. Ternyata skill sehari-hari si Tito Alba ini luar biasa rumit teman. Padahal cuma soal terbang, tapi bukan kaleng-kaleng. Penjelasan secara ilmiahnya, ketika Tito Alba mengepakkan sayapnya, sedikitnya ada 5 gaya yang dikombinasikan. Mulai dari gaya hambat udara, gaya angkat, gaya dorong, gaya berat, dan gaya terbang. Gampangnya, kepakan sayap si Tito Alba yang lebar membuat dia tak perlu sering-sering mengepak teman. Sekali ayunan saja sudah memberikan dorongan yang cukup jauh untuk tubuhnya terbang dan melakukan manuver. Nah, ketika di udara, dia jadi bisa terbang dengan senyap. Dan hasilnya, dia terbukti handal jadi pemburu dalam kesunyian. Itulah sebabnya burung hantu terkenal sebagai maut dalam senyap. Diam-diam lalu hop, sang buruan pun tertangkap. Cakep. Wah, ganas banget.
Celepuknya langsung sigap mencengkram mangsanya. Sekali tertangkap, kekuatan cengkraman kakinya langsung melumpuhkan mangsanya dengan cepat. Kenalin satu lagi sobat Otan teman, masih sepupuan sama si Tito Alba, namanya Celepuk. Imut-imut gitu kamu ternyata buas juga ya sob. Sebagai karnivora, dia seringnya sih makan serangga. Tapi kalau melihat ada burung kecil yang pas ukurannya, Celepuk pasti langsung menyergap. By the way, Baswe, teman di rumah tahu nggak? Ternyata Celepuk dan semua burung hantu itu tidak bisa mengunyah loh. Meski dibekali paruh yang luar biasa tajam dan kuat, dia tidak punya gigi teman, alias ompong kayak neneknya Otan. Kamu nggak punya gigi tapi makannya daging, harusnya makan bubur dong. Setelah berhasil mendapatkan hewan buruannya, cara Celepuk makan adalah menyobek dagingnya menjadi lebih kecil dengan paruhnya, atau memakan sekaligus bulat-bulat. Kalian nggak salah denger kok, menelan bulat-bulat sungguhan. Nih kalau nggak percaya, Otan kasih lihat si Burhan alias burung hantu yang sukses menangkap tikus. Nah kan, apa kata Otan? Sekali hap, langsung hilang tikusnya ditelan. Ya maklum saja, untuk jenis ini ukuran badannya lumayan gede. Nah kalau Celepuk kan badannya lebih kecil, jadi ya lihat-lihat ukuran mangsanya dulu. Celepuk akan cenderung melindungi hewan buruannya sampai merasa aman teman. Nah kalau sudah yakin aman, baru deh dia mulai makan. Wih, tajam banget paruh kamu ya sob. Ih, gak kebayang deh kalau Otan masuk daftar menu favoritmu. Ada yang lagi kriep-kriep nih. Kamu habis kekenyangan makan atau semalam kebagian tugas ronda? Weh, ngantuknya pol-polan nih kayaknya. Tuh, anaknya udah cicit cuit begitu, kamu gak dengar sob? Kalian masih lapar ya, baby-baby Celepuk? Aduh, Otan gak bawa susu. Serangga deng. Loh. Itu kan si ular boiga Cinodon. Waduh. Kalau lihat gerak-geriknya sih, si ular boiganya lagi lapar mau cari makan siang. Tidak. Please, jangan mendekat ke sarang bayi Celepuknya. Aduh, padahal udah kepisah beda pohon. Tapi ular boiganya bisa menyeberang. Mami Celepuk, bangun! Anak-anak kalian dalam bahaya. Kalau lihat ukuran boiga Cinodonnya, dia sudah biasa makan anakan burung sebesar bayi Celepuk. Otan gak mau lihat ah. Please, papi mami, bangun! Selamatkan anak-anak kalian. Wow, untung saja tepat waktu. Si induk langsung sigap menghalau ularnya. Wah, dasar ular lapar. Dia masih ngelawan teman. Kayaknya ini bakalan jadi pertarungan kelas berat. Sudah, kamu menyingkir saja boiga. Kalau lihat ukuran induknya, salah-salah malah kamu yang dilahap nanti. Syukurlah, si ular akhirnya memutuskan pergi dari arena pertarungan. Kamu makan yang lain saja ya sob. Biarkan si baby-baby Celepuknya dirawat papi maminya sampai besar.